mungkin masih banyak mempertanyakan kenapa uang donasi itu dibayarkan untuk Bibi Wawa sendiri gitu. Gimana? Nah, maksudnya uang donasi itu kenapa mungkin nggak berobat dulu tapi dibayarkan ke keluarga? Coba saya jawab Bang, sini Bang, terkait pertanyaannya donasi ya, tentang donasi ya. Pertanyaannya saya semua nih, saya mau jawab. Gini teman-teman, saya panggilan favoritnya RD Lau di RD Lau Pem. Nama lengkap saya Raden Dadan Mariana, Sarjana Hukum, Master Profesional Konsultan. Kalau Master itu S2 saya berarti Amerika, Master Akademisi Amerika. Jadi begini teman-teman, di sini saya bertugas bagaimana saya menjadi seorang konsultan hukum yang baik ya. Jadi konsultan itu bagaimana bisa memecahkan permasalahan dengan baik. Nah untuk teman-teman yang bertanya tentang donasi, pihak mereka mengklaim bahwa donasi tersebut sudah sah dengan regulasi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 Junto 1320. Kita kaji 1338 itu memang betul tidak ternotulensi selama ada kesepakatan ya. Tapi di pasal 1320-nya mengatakan ketika perjanjian tersebut tidak ada tekanan. Mas Agus, ketika Mbak Nopi meminta mengembalikan uang, apakah ada unsur tekanan ke Mas Agus? Jelas kan? Ya udah pasti lah. Udah kita pasti. Kan, kita kan pada ketakutan karena dia buat story-story. Makanya gitu. kalian jangan bertanya kenapa Agus melaporkan polisi. Iya. Ya, karena rasa sakit yang dia derita saat ini, ya. Tuh, terus tuh kan kemarin emang di Denny itu udah terakhir. Iya. Kenapa Agus bilang sama Mbak Nopi itu kejam? Bukan Agus masalah uang donasi itu mau diatur pun nama yayasan ya silahkan. Cuman waktu di Denny itu udah dijelaskan jangan lagi untuk mengupload di media sosial tentang keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu kan, udah Betul. perjanjian dari di terakhir di Densu itu jangan sampai posting-posting lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang ngejelek-ngejelekin Agus begitu. Oke, begini. Ada suatu pemahaman dari saya. Ketika seseorang advokat menerima kuasa hukum dari masyarakat atau Pak Agus Salim sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu ada di seorang advokat. Catat, hak hukum itu ada di seorang advokat. Ini hari ini saya dapat klarifikasi, Nopi bersama lawyernya, Mas Agus Susadi, kan sudah ada lawyernya. Kalian 3 hari kemarin kita somasi. Jawabannya saya butuh jawaban, bukan klarifikasi. Ini malah menyampaikan kepada publik Agus susah dihubungi. Kan ada di situ tanda tangan Bang Farhat Abbas. Di situ ada nomor Bang Farhat Abbas. Jangan jadi alasan ya. Saya sudah bilang dan saya peringatkan kepada Nopi di media virtual ya. Saya dengan keluarga Agus menekankan, mengedepankan nilai-nilai tabayun. Di tanggal 20 kita mendengar Deddy Sumargo dengan Nopi akan hadir. Saya senang teman-teman. Besoknya akan hadir guys. Sampai hari ini deadlock ya. Masa somasi tenggangnya udah 3 hari ya Mbak Lina ya. Udah selesai ya. Saya sudah memperingatkan kepada Nopi, Mbak Nopi, ayo kita baik-baik. Kita komunikasi dengan RD Lau, dengan Bang Farhat Abbas yang bijaksana. Yuk kita berdamai seperti Mbak Lina bilang. Damainya itu bukan hanya di bibir gitu loh, dilaksanakan dengan baik. Kalau memang ini adalah perdamaian ini yang terbaik, ya. Tetapi dengan klarifikasi, dengan yang lain sebagainya. Mbak Nopi itu adalah orang yang tidak merasa dia menggiring opini sampai saat ini. Tapi mata masyarakat melihat, ya. Bagaimana Agus tidak sakit hati. Sekarang beginilah, Mas Agus tidak akan bereaksi kalau tidak ada aksi. Setumpuk uang pun tidak akan menuruti rasa bangga hati Mas Agus ketika dirinya diinjak-injak harga dirinya. Mas Agus dulu masih kerja di kafe cari uang buat siapa? Buat Mas Agus dengan istri kan? Untuk melindungi harga diri istrinya. Jadi beliau punya prinsip setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika kehidupannya, lawyernya yang membela sekarang diinjak-injak, diserang martabatnya, ya, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya. Oke, Saya sudah peringatkan sama Mbak Nopi. Sekarang sudah banyak laporan kepada Gabi tentang Anda, ya, ABCD segala macam. Apa saya nggak tahu donasi Semeru? Apa tidak tahu supir angkot? Apa tidak tahu Anda berkonflik dengan dinas sosial? Berapa ODGJ yang dipermasalahkan? Berapa anak-anak yang dipermasalahkan? Perlu saya ungkap. Kalau seandainya Mbak Nopi mau berdamai,
itu adalah cara-cara terbaik. Tapi kalau Mbak Nopi nggak berdamai, Mbak Nopi menghadapi masalah besar, ya. Anda yang selalu ingin menang sendiri, ya. Nanti saya akan mengajari dengan Mbak Lina, dengan Bang Farhat Abbas di meja hijau, ya. Bang. Sekarang Anda boleh berkelit, tapi di meja hijau itu ada nanti disumpah. Nah sekarang yang perlu pikirkan, pantas nggak orang seperti beliau, orang yang sedang sakit, jiwanya terancam, mentalnya terancam, diserang martabatnya. Saya tekankan kepada teman-teman ya, yang menyerang Mas Agus di media sosial itu bukan netizen, tapi hater, pembenci ya. Harus beda-bedakan mana netizen, mana pembenci. Kalau netizen dia punya netiquette posting, bagaimana dia memposting sesuatu hal yang baik di media sosial. Kalau tujuannya menganggap Mas Agus ini binatang, disiram lagi dengan duta ada yang bilang duta air keras lah segala macam. Apakah itu nilai Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia yang kalian ajarkan ya? Jadi kalian jangan pernah merasa bangga jadi orang-orang yang saat ini mempersekusi Mas Agus, mendiskreditkan Mas Agus ya. Kita pun punya beberapa netizen yang di situ Agus the real anjing ya. Itu saya kejar orangnya, orang NTT itu. Ya, kita sudah konfirmasi kepada Polda setempat untuk memverifikasi siapa orang itu. Jangan kau bikin PT-PT di netizen sehingga kami tidak bisa memenjarakan kalian. Karena kita negara hukum. Jadi Bang, pertanyaannya gimana? Ini Bang, Nopi kan tetap mempertanyakan ya, kenapa uang donasi itu buat bayar utang Wawa, bukan buat pengobatan. Boleh saja. Boleh. Sudah siap semuanya? Oke, siap. Oke Bang, udah. Ini kan udah. Belum. Oke, siap. Oke Bang, ini kan dari pihak Nopi ya, tetap mempertanyakan kenapa uang donasi itu buat bayar utang Wawa, bukan buat pengobatan. Begini, Mas Agus itu sebetulnya lebih cerdas daripada dokter, ya. Wakil Pembina Lembaga Hukum Indonesia, namanya Profesor Associated Dr. Firman Adi Chandra, dia adalah juga pimpinan Peradi, mengatakan di podcastnya tentang apa itu sumbangan, apa itu donasi, ya. Seorang lawyer kondang namanya Dr. Hotman Paris, SHMH, mengatakan itu uang absolut milik Agus. Jangan kata saya, kata Agus. Kata Bang Hotman, lagi-lagi kita didukung oleh Kamarudin Simanjuntak yang mengatakan, wah, Nopi itu keterlaluan kalau ngambil uang. Apalagi kami, ya. Jadi pahami dulu. Tapi yang saya akan pertanyakan kepada kalian, apa hak hukum yayasan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 berhak bisa mengambil yayasan, menguang yayasan? KPK saja mau ngambil uang di tersangka, ya. Itu harus dengan mekanisme berita acara. Ini hebat loh yayasan ini, ya, hebat yayasan ini. Terus saya terangkan tentang literatur pasal 16 tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan itu absolut semi Anglo-Saxon yang bertanggung jawab sepenuhnya. Yayasan itu adalah pembina, sedangkan ketua yayasan itu adalah perintah atas nama pembina. Dan Nopi sekalian selalu bilang bahwa saya adalah pemilik yayasan. Mana ada pemilik yayasan, ketua yayasan, gak ada ceritanya. Saya pembina Lembaga Hukum Indonesia yang membawahi 3.500 advokat dan paralegal seluruh Indonesia. Ya, saya di situ juga punya ketua. Kewenangannya tetap ada di pembina. Nah, substansi dengan pertanyaan, ya, kalau seandainya itu uang masih dipermasalahkan dengan pihak Mbak Nopi atau pihak mereka, harusnya kalian sadar, harusnya kalian paham apa yang disampaikan oleh Mas Agus sesuai dengan pendapat hukumnya Kamarudin Simanjuntak, Profesor Dr. Firman Adi Chandra dengan Hotman Paris. Itu hak milik Agus. Ya, sekarang kemarin saya ada pendapat hukum dari salah satu dosen di Riau. Dia mengatakan, kan selama ini Agus nggak punya rumah. Selama ini Agus diam di Wawa. Logika juga kalau misalkan aku selama ini harus ngontrak, siapa yang ngurus Agus? Wawanya yang akan tersinggung. Makanya Agus punya keinginan kebaikan hati. Udah Agus kan tinggal di Wawa, di kamar sepetak ini, kan sama aja. Siapa yang bisa bilang sekarang dana donasi atau yayasan yang tidak bisa boleh dipergunakan oleh Agus secara hukum? Ya, jawaban mereka berpindahnya uang dari Agus kepada Nopi secara legal menurut KUHP Perdata 1338 Junto 1320. Artinya apa? Mereka sudah sepakat bersama-sama dan sudah disepakati di bank.
Tapi di pasal 1330-nya KUHP Perdata mengatakan tidak ada sahnya dan cacat demi hukum ketika pengalihan dana tersebut adalah dalam tekanan. Dan kami punya barang bukti dalam tekanan tersebut, ya. Apa itu Bang barang bukti? Boleh? Bukti chat. Saya perlihatkan sebentar. Ada nggak teh sini teh? Yang kemarin dikirim ke grup teh. Yang percakapan dengan Teh Nopi di handphonenya. Halo. Di tas. Umi ayo. Banyak. Coba-coba. Saya perlihatkan ya. Ya. Jadi jangan hoak. Jadi kalau mau baik itu balas somasi dengan baik. Hayu datang kepada kami, Mas Agus kita datangkan, kan nggak ke rumahnya Mas Agus, ke kantor hukumnya Bang Farhat di sini. Kita selesaikan secara tabayun, ya. Bang, izin Udah tolong, luar Bang. biasa. Oke, perlihatkan dulu. Ini bang, Izin. tinggal di biasa kirim. Siap. Sok sambil bertanya nggak apa-apa, saya jawab. Ya, itu dulu Bang satu-satu deh. Oke, siap. Yang lain bukan dari aku. Kita malah melindungi, artinya Mbak Nopi itu mendapatkan pressure dari donatur. Tapi kalau secara hukum, fakta hukum dan absolut kepastian hukum menurut 3 pakar yang bukan kaleng-kaleng ya, itu sudah susah diambil. Nah, Kamarudin Simanjuntak itu bukan orang bodoh, intelektual, lawyer senior. Ketika dia mengembalikan uang ke Agus dengan cara Nopi, berani sekali Agus. Berarti ada konsekuensi hukum yang akan menjerat Nopi. Seklien saya menyatakan di sini, ya teh, maaf ya. Tapi Anda nggak kooperatif ya. Aku tunggu sampai hari ini, Mbak. Elmi bingung teh. Elmi itu siapa? Istrinya Mas Agus ya. Elmi bingung teh, ya kan. Ya kalau belum masuk, besok saya akan laporkan. Kalau belum masuk, Anda saya laporkan. Penekanan bukan. Catat. Screenshot. Nah, iya teh, makasih ya. Screenshot itu menyuruh di screenshot. Apa ini sebuah penentangan dong. Janganlah kau mengkritisi orang yang lemah seperti ini. Masalah donasi sudah dikembalikan 100%. Sisanya Denny Sumargo yang punya sayang. Denny Sumargo di podcastnya, kalau uang dibalikan kepada Agus, maka itu Nopi baik. Kalau Nopi tidak mengembalikan uang, Mas Agus jangan khawatir, uang akan saya ganti. Nopi akan saya sikat, betul nggak Wak? Nopi akan saya sikat. Statement dari Denny Sumargo. Saya lanjutkan, ya. Ya teh, makasih katanya. Oke, kirim pesan ini. Ya mungkin kirim ini ke siapa, ke Wawa atau sebagainya. Ini 2 kali lagi nih. Saya tidak main-main demi Allah Rasulullah, kata Nopi. Baik teh, ya. Saya nggak mau pertaruhkan nama yayasan saya. Bisa bodong juga begitu. Hah? Bodong. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar gak dia pemakaian narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari, ya gitu. Ada lagi yang lain selain ini, saudaraku? Oke. Bang, kalau memang Ini sebentar, saya lanjutkan ya. Oh, ya. Makasih. Besoknya lagi. Assalamualaikum Mbak. Untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini gak dikasih, saya akan menghadap ke Dinsos. Dan saya akan bikin laporan. Beliau kan orang yang gak ngerti apa-apa. Mungkin laporannya laporan polisi saja, ya. Nah, kalau hari ini gak dikasih, saya ke Dinsos ya Mbak ya. Saya bikin laporan ya. Kalau nggak akan main-main, kita usut semuanya. Katanya hanya mau lihat mutasi laporan loh. Nggak dibalas-balas karena mungkin bingung. Ini katanya udah ditanyain. Karena viral kemana-mana. Kalau masih nggak mau ngasih gak apa-apa, kita akan serahkan ke Dinsos. Ini baru kemarin dia bermasalah dengan Dinsos, kirain mau dapat hidayah. Kok sekarang bawa Dinsos?
Ini saya tadi telepon sama kepala dinas sosial Tangerang Selatan ya, mengenai kisruh kemarin. Jangan bawa dinsos di sini. Yayasan itu di bawah izin Kementerian Hukum dan HAM dan semua kementerian agama